Lafiat, kita ketemu lagi. Welcome back di Radio on TV. Kalau begitu, kita bungkus. Pasti kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sesehat kita juga yang menikmati kopi. Saya sih tadi ya. Tapi tehnya ini memang beda tehnya. Teh yang berada di Universal Coffee ini tentu menjadi sebuah kehangatan di sore hari, di malam hari, dan setiap hari ini memang enak kalau tempatnya seperti ini ya, Mbak Rina ya. Okay. Ya, tampaknya begitu. Oke, kita kenalkan lagi sosok dari Mbak Rina Jayanti MPSI Psikolog. Ya, ini seorang psikolog dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta pemirsa. Nah, bagaimana kita rasakan bersama, jadi kita bukan ketahui aja, tapi kita benar-benar ada di dalamnya, di pandemi ini. Terdampak sampai ke beberapa hal, termasuk ke ekonomi, bagaimana kemudian dampak secara politik, psikologis, ini terutama yang kita bahas dari sektor atau faktor psikologis, baik itu suasana pandeminya, kemudian info-info yang mencecar dari dunia maya, kemudian orang yang terdampak, bagaimana seseorang menjadi sangat cemas ketika ada tes swab, ada tes rapid dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi hal yang ternyata secara psikologis menjadi hal penting untuk kita bicarakan di kesempatan kali ini, Mbak Rina ya. Dampak pandemi bagi setiap seseorang. Ini kalau lihat pandemi seperti ini, membicarakan di seorang Mbak Rina, apa saja itu yang terdampak kepada seseorang? Ya. Jadi situasi ini terjadi tiba-tiba ya, Mas Hendri ya. Kita dikejutkan dengan situasi pandemi, di mana mungkin kita tidak siap secara fisik maupun psikologis ya. Tentu hal ini memberikan sebuah dampak ya. Kalau kita membaca berita gitu ya, dampak COVID yang seperti ini, angka kematian yang begitu tinggi, kemudian resiko-resiko yang terjadi dan seterusnya. Tentu ini menimbulkan sebuah ketakutan. Kemudian dari ketakutan ini muncul kembali terakumulasi menjadi sebuah kecemasan yang terjadi baik pada individu maupun masyarakat secara umum. Nah, tampaknya itu yang berkembang di masyarakat. Sebelum 2020, artinya sebelum bulan Maret kemarin, kalau dibandingkan dengan 8 bulan menjalani 9 bulan ini pasien yang cari psikolog lebih banyak atau bagaimana nih? Ya, ini dari pengalaman praktek ya, Mas Hendri ya. Jadi Maret kesini saya banyak menangani kasus ya, terutama masalah kecemasan. Dan kecemasan ini tidak hanya terjadi pada individu dewasa, tetapi juga banyak kasus yang terjadi pada anak-anak. Seperti itu. Termasuk ya sampai ke anak-anak ya. Itu. Karena orang tuanya merasa cemas, ya anaknya diseneni terus. Faktor ekonomi yang ya Anda tahu sendiri, di mana-mana terjadi PHK dan lain sebagainya. Ini faktor yang juga justru memicu ya. Salah satu faktor juga termasuk di sana. Ekonomi dan lain sebagainya. Dan situasi yang berkembang tidak sebatas pada kondisi kecemasan, tetapi sudah masuk pada kondisi yang lebih serius, yaitu pada kondisi depresi sebenarnya. Saya menemui beberapa klien sudah sampai tahap itu yang terjadi, baik pada dewasa dan anak-anak juga seperti itu. Baik dewasa dan juga anak-anak, ya, semuanya terdampak di sini. Karena dampak corona ini menyebabkan psikis yang terganggu. Jadi kita temanya ini, benarkah? Nah, ini jawaban Mbak Rina. Benar. Yang terjadi di lapangan seperti itu, yang saya temui. Oke, mungkin temuan baru, Mbak. Pasti dong, karena ini tadi disebutkan hal yang baru. Jadi ada temuan baru dong, pasien yang datang atau orang yang sudah konfirmasi atau sudah konsultasi katakanlah kaitannya dengan corona ini,
dengan pandemi ini ada temuan baru di lapangan yang seperti apa yang belum terungkap atau katakanlah masyarakat belum tahu selama ini terkait kasus paling pandemi ini Mas pernah datang ke saya ya. Jadi ini konsultasi yang paling pandemi ya Mbak ini Mbak. Paling pandemi. Pandeminya sosok yang konsultasi, orang yang konsultasi ke Mbak ini. Ya, jadi paling berat gitu kali ya. Ya betul. Ngomong paling berat aja muter-muter ya. Ya saya sempat menangani beberapa klien dalam kondisi depresi berat ya. Depresi berat ya. Depresi berat. Anak-anak dan juga ada dewasa. Kalau anak-anak lebih pada dia mengalami kondisi burnout. Jadi burnout itu dia kan daring, sekolahnya daring. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwa kebutuhan anak-anak ini kan bermain. Ya. Kebutuhan dasar anak-anak ini kan bermain. Ketika sekolah itu termasuk bermain ya kan? Ya, jadi ketika dia sekolah dia ketemu dengan teman-temannya, dia main sepak bola, dia main petak umpet dan lain sebagainya. Dan tampaknya itu situasi ini tidak bisa dia lakukan. Tidak bisa dia lakukan karena dia tidak bisa sekolah ya, karena kan memang harus sekolah di rumah. Nah, kemudian dia banyak mengerjakan tugas, kemudian dia banyak menyelesaikan tugas itu kan ada yang dia harus kerjakan sendiri dan ada juga tugas yang dia tidak bisa kerjakan sendiri, nunggu bantuan dari orang tua dan lain sebagainya. Di mana kondisi ini menimbulkan sebuah kejenuhan. Kejenuhan itu sebelumnya memang sudah ada masalah psikologis yang lain, sehingga kondisi pandemi ini semakin memperberat kondisi psikologis anak tersebut. Gitu. Ya jatuh pada kondisi depresi. Jadi depresi karena rindu sekolah. Kalau rindu sekolah. Sebelumnya depresi berat karena sekolahnya nggak ada liburnya, gitu kan ya. Saya membayangkan enak banget jadi anak sekarang ya, tentunya terus jadi pelajar begitu, tapi ya tetaplah semuanya itu ada limpahnya ya Mbak ya. Tidak mana yang enak, mana yang enggak begitu ya. Oke, sampai jatuh nih. Ya pemirsa, masih berkaitan dengan dampak corona sebagai psikis yang tentu saja ini mengganggu benar atau tidak, ya kan? Kalau kita lihat termasuk ya yang harus dilakukan apa saja ini kaitannya dengan kesehatan mental. Ini masuk ke ranahnya psikis juga ya, mental yang sehat itu ya Mbak Rina ya. Ya, jadi mental yang terganggu, berarti psikisnya kena, begitu ya. Ya mental yang sehat, itu harus bagaimana, harus diupayakan kan begitu. Nah itu dia. Itu. Baik, sepertinya kita mesti break dulu. Untuk kesehatan mental ini jadi bagian dari psikis seorang yang harus tetap dirawat dan dijaga ya. Betul. Tetap sehat seperti apa. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa sama kami di Radio On TV. Kalau begitu kita bungkus. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur, walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.
Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Vaksinasi bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Oke, thank you. Welcome back di Radio On TV. Kalau begitu, kita bungkus. Masih barengan dengan Mbak Rina di sini. Kaitannya dengan dampak secara psikis ini juga terjadi pada saat suasana pandemi ini. Benar atau tidak sudah dijawab benar. Dan memang ini kita sangat rasakan begitu ya. Di semua lini, di semua umur, benar nggak Mbak ini Mbak? Di semua umur ya? Dari dewasa sampai anak-anak. Dari anak-anak sampai dewasa, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ya, semuanya ini kena atau terdampak begitu. Nah, kalau kita ngobrol bagaimana kemudian situasi pandemi ini kepada orang-orang yang sudah dewasa, mereka sudah tahu harus bagaimana begitu ya. Tapi kalau kita di posisi orang tua menjelaskan kepada anak, Dok, Le, iki lagi pandemi loh. Pandemi ku apa? Covid ku apa? Dan lain sebagainya. Artinya kita harus menjelaskan pandemi ini kepada anak ini dengan tutur kata atau pilihan penjelasannya yang seperti apa nih, dari versi psikolog ya kan, sehingga kita nggak keliru begitu loh Mbak Rina. Monggo. Ya. Ya, jadi salah satu tugas tambahan orang tua nih. Kalau guru kan di sekolah nggak ketemu mereka ya. Nah ini orang tua. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan pandemi, bagaimana kita bisa menjelaskan COVID-19 pada anak-anak. Ini memang ya diperlukan teknik khusus memang. Teknik khusus? Teknik khusus. Tapi nggak harus jadi seorang psikolog? Oh enggak harus. Dan ini naluriah orang tua pasti bisa menyampaikan. Jadi gini, kita perlu pahami bahwa anak itu kan kebutuhannya adalah bermain. Ya. Nah, kita bisa menyampaikan itu melalui sebuah permainan-permainan. Nah, permainan seperti apa? Nanti banyak macamnya. Kemudian anak itu akan lebih mudah menerima informasi biasanya secara visual. Secara visual? Jadi dengan gambar, dengan kartun atau apapun itu. Jadi orang tua ini akan lebih jos lagi kalau kreatif nih. Ini loh gambarnya corona itu seperti ini loh, virus itu seperti ini ya digambar nih. Seperti itu. Jadi dijelaskan secara visual. Nah, biasanya anak akan lebih mudah. Tentu ketika kita menjelaskan apa itu pandemi, apa itu coronavirus dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak itu. Jadi pandemi itu apa? Pandemi itu adalah sebuah kondisi atau situasi di mana ada penyakit yang gampang sekali menular. Nah, misalnya seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan seperti kita sakit flu, tetapi ini kondisinya lebih berat atau seperti itu. Dan ditunjukkan dengan gambar. Kalau sekarang kan udah banyak sih, ini bisa di-download di Google, di YouTube, banyak. Banyak pilihannya pemirsa ya. Dan akan lebih lebih bisa diterima atau lebih mudah dipahami anak-anak. Kita bisa menjelaskan sambil mendongeng. Nah, pada saat dia mau bobo malam, nah kita ini temani dia sambil cerita.
situasi seperti itu. Situasi, Dan ya. satu hal yang mungkin kita harus pahami pula, jangan sampai informasi yang kita sampaikan kepada anak ini menimbulkan sebuah ketakutan, Nah itu dia. kecemasan. Kita ngasih tahu A, B, C, D secara tapi penerimaannya justru salah. Iya, jangan sampai Jadi, menimbulkan takut rasa kemana-mana dan lain sebagainya. Salah kaprah takutnya. Ya. Menerima. Nah ini kan harus perlu trik khusus ya. Harus ke Mbak Rina atau bagaimana? Ya. Untungnya nggak harus jadi psikolog ya, apa namanya orang tua ya. Ya, karena orang tua adalah psikolog utama bagi anak sebenarnya. Nah, Itu karena setiap tinggal konsultasi aja lah, nggak harus jadi harus jadi seorang psikolog begitu ya. Ya, karena yang setiap saat mendampingi anak ya, Ya, sehingga sangat tahu benar. sekali karakter anak itu seperti apa. Nah ini jangan sampai salah karena memang harus tahu betul dengan karakter anak barangkali ya. Kalau kita jelaskan A, B, C, D, E, mereka menerimanya adalah itu sebuah hal yang harus kita apa ya, harus kita jauhi sebagai edukasi, bukan sebaliknya menumbuhkan kecemasan. Iya. Nah ini yang kadang-kadang harus diketahui oleh orang tua. Tapi memang apa namanya di suasana pandemi seperti ini orang tua sebenarnya harus bagaimana selain visual tadi ya Mbak ya, mungkin menjadi contoh atau bagaimana ya, Ya. biar lebih Ya. Jadi kita harus pahami bersama bahwa perilaku anak-anak itu kan sebenarnya modeling dari orang tuanya atau modeling dari lingkungan yang ada di sekitar. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak itu yang dia pahami. Anak-anak belum bisa berpikir secara kritis atau mungkin berpikir ada sebuah situasi, apa sih di balik situasi itu, anak belum bisa berpikir sampai ke sana. Sehingga ya yang paling mudah adalah kita memberikan contoh yang baik kepada anak. Ya kalau misalnya pergi keluar ya harus pakai masker, kemudian kalau mau makan atau beraktivitas apapun itu harus dengan cuci tangan. Jelaskan aja bahwa ya kita harus melakukan ini supaya apa? Supaya diri kita bersih dan kita terhindar dari virus. ya. Oke, luar biasa. Mungkin suatu saat ada cerita pemirsa, anak-anak yang rajin cuci tangan, pakai masker kemana-mana, selalu bersihan, generasi pandemi. Generasi pandemi. Aku generasi pandemi. Generasi milenial udah lewat ya. Ganti generasi Aku generasi pandemi. pandemi yang kemana-mana mesti tangan bersih, pakai hand sanitizer gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak cerita yang memang tahun 2020 ini tidak semua mengalaminya, ya kan? Kalau kita mengalaminya sudah menjadi orang tua begitu ya, bukan menjadi seorang pelajar yang notabene masih ada orang tua. Nah tadi juga disebutkan bagaimana unsur dongeng itu juga perlu ya, Ya, untuk anak sangat sebelum efektif. tidur ya. Syaratnya satu, jangan orang tuanya yang tidur duluan. Ya jadi dongeng Kalau itu anak dulu didongengin kayaknya oh gitu, itu terus tidur duluan. Kalau anak sekarang, aduh. yang dongengin sampai ngantuk dulu. Sampai ngantuk kita ya, anaknya belum tidur. Anaknya belum tidur. Aduh. Nah, ini curhat Iya. sekalian. Ya jadi gini, ini perlu diketahui para orang tua ya. Jadi informasi terakhir yang diterima anak sebelum dia jatuh tertidur itu adalah informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi makanya kita harus perhatian sekali. Ya. Jadi jangan biarkan anak itu ketika dia mau tidur sambil lihat YouTube atau lihat main game, jangan seperti itu. Berikan informasi positif dengan dongeng-dongeng seperti tadi ketika anak menjelang tidur. Seperti itu. Oke, pasti luar biasa nanti jadi anak-anak yang kedepannya menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena dongeng-dongeng yang bermanfaat gitu ya. Oke, ini karena yang namanya pandemi pastilah menjadi musuh kita bersama. Seorang psikolog ini Mbak Rina sendiri kalau kita melihat sebenarnya siapa saja yang harus terlibat di dalamnya. Ya meskipun semuanya sudah sih ya, tapi barangkali ada di sini masyarakat, ada pemerintah, kemudian dari tim kesehatan dan lain sebagainya, termasuk teman-teman dari psikolog ini sebenarnya
lebih ke merekomendasikan ke kerjasama yang seperti apa. Ini sudah 8-9 bulan ini, barangkali hal apa yang harus kita lakukan lebih giat lagi biar apa namanya sakitnya itu nggak sampai ke psikis. Kalau dulu kan sakitnya itu nggak sampai di hati begitu, nggak sampai di sini. Kalau sekarang jangan sampai pandemi ini sakitnya sampai ke psikis. Ya. Kasihan atau justru seneng nih teman-teman psikolog? Ya, namanya musibah kita tidak ada yang yang mengharapkan. Pemirsa nanya, kok seneng sih mas? Lah kan banyak yang datang, banyak yang nanya, ya kan? Banyak yang konsultasi. Ini pertanyaan nakal. Ya, tidak Gimana? begitu juga ya. Jadi psikolog juga kami sangat memperhatikan kondisi klien ya, dan kita mengupayakan sedapat mungkin membantu masalah yang dihadapi. Nah, kalau kita rujukan pada persoalan pandemi ini, sebenarnya siapa sih yang harus berperan ya untuk menghadapi atau mengelola kondisi ini supaya masyarakat tidak semakin sakit ya, dalam tanda kutip ya. Jadi sebenarnya peran dari semua pihak seperti yang Mas yang disampaikan tadi itu memang perlu ya. Jadi dari kalau di tenaga kesehatan sudah jelas pasti kami di garda depan ya, melayani pasien yang datang ke rumah sakit. Kemudian selain itu sebenarnya juga peran dari stakeholder yang lain. Jadi peran dari pemerintah juga demikian. Jadi masyarakat membutuhkan edukasi yang masif ya terkait dengan apa sih yang mereka harus lakukan. Kemudian ketika menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan itu apa sih yang dia harus lakukan, kemana dia mendapatkan bantuan. Nah itu perlu sekali. Sehingga kan sekarang masyarakat tampaknya sudah mulai aware ya. Nah, ada yang aware tapi mungkin juga ada yang masa bodoh tampaknya. Ada yang masa bodoh. Nah, ada itu. yang aware tapi dengan catatan nih Mbak Lina. Sepertinya nih kalau orang awam belum pernah ke psikolog, paling tidak 2 hal. Satu, takut bayarnya mahal. Yang kedua, mereka itu kalau misalkan pergi ke psikolog, kita hanya tahu dikira saya sakit jiwa. Ya, tampaknya masih seperti itu ya yang berkembang di masyarakat. Seperti itu. Berhubungan dengan psikolog, jangan sampai tahu deh yang lain. Aku dikira sakit Kenapa? jiwa nih. Ya sebenarnya nggak demikian sih Mas, nggak demikian ya. Coba bagaimana masyarakat harus tahu begitu loh. Ya. Jadi apa yang kami lakukan atas tugas profesi ini adalah kita memberikan bantuan psikologis kepada yang membutuhkan. Nah, bantuan psikologis itu apa? Kalau masih ada yang seperti Mas Hendri sampaikan ya mungkin itu pemahaman lampau mungkin ya. Lampau, ya. Yang sampai Itu karena sekarang yang berkembang bahwa masyarakat semakin berkembang, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apa sih kerjaan psikolog sebenarnya, apa sih tugas psikolog sebenarnya. Bahwa kita selain melakukan intervensi, kita juga banyak memberikan edukasi dan konseling sebenarnya. Nah, edukasi yang dibutuhkan masyarakat itu memang kadang memang butuh kondisi yang spesifik. Kemudian ketika dia menghadapi suatu kesulitan atau masalah, dia membutuhkan sebuah konseling. Nah, kalau konseling ini dilakukan oleh profesional, nah ini kan mereka akan lebih terbantu seperti itu. Baik, luar biasa ini berhubung dengan waktu Mbak Rina. Kita harus sudahi. Beberapa catatan pentingnya adalah jangan sungkan-sungkan kalau Anda ingin konsultasi dan sebagainya kepada seorang psikolog ya. Mbak Rina siap kapanpun itu karena memang sudah ada hati yang terus ikhlas membantu ya. Nah, ini ikhlas ramah cekatan. Ramah cekatan. Ini logo tagline dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Konsultasi aja. Sebenarnya enak sih kalau ketemu dengan psikolog itu tinggal ngobrol aja ngalor ngidul. Gitu ya. Nanti pasti ada Solusi. jawabannya gitu ya. Terima kasih Mbak Rina, sukses terus. Ya, sama-sama. Atas waktunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pemirsa untuk bincang kita pada kesempatan kali ini. Saya Hendri Santoso bersama produser acara Putri, sampai jumpa lagi di Radio On
TV. Hanya tidak TV, masa kini dan tetap budaya